Argentina benamkan Guatemala. Euro 2024, Jerman bantai Skotlandia. Aksi nekat fans CR7 saat Portugal latihan. Mats Hummels tinggalkan Dortmund setelah 13 tahun. Hübner sindir calon pemain naturalisasi. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum, dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Timnas Argentina berjumpa Timnas Guatemala di Stadion FedEx Field Sabtu 15 Juni 2024. Pada laga uji coba jelang Copa America 2024 ini, Argentina meraih kemenangan dengan skor 4-1. Pada awal laga, Argentina dikejutkan gol bunuh diri Lisandro Martinez pada menit keempat. Namun setelah itu, Argentina sukses mencetak 4 gol. Masing-masing 2 gol diborong Lautaro Martinez di menit 39 dan 66. Dan 2 gol lagi dicetak Lionel Messi di menit ke-12 dan 77. Timnas Jerman menang telak 5-1 atas Skotlandia pada pertandingan pembuka Euro 2024 di Stadion Allianz Arena Sabtu 15 Juni dini hari WIB. Jerman langsung unggul 3-0 atas Skotlandia pada babak pertama. Florian Wirtz, Jamal Musiala, dan Kai Havertz bergantian mencatatkan nama di papan skor. Di babak kedua, keunggulan jumlah pemain memudahkan Jerman yang lantas mencetak 2 gol lain lewat Niklas Füllkrug dan Emre Can. Sementara Skotlandia sempat menipiskan selisih melalui gol bunuh diri Antonio Rudiger. Dari beberapa data yang dirangkum, Jerman mengukir 4 rekor bersejarah di laga pembuka Euro 2024. Rekor pertama, Jerman menjadi tim pertama yang mencetak 3 gol di paruh pertama pertandingan penyisihan grup Euro sejak Prancis versus Belgia pada 1984. Kedua, Florian Wirtz yang berusia 21 tahun 42 hari tercatat sebagai pemain termuda Jerman yang mencetak gol di Euro. Ketiga, untuk pertama kalinya di Euro, 2 pemain berusia 21 tahun mencetak gol untuk tim yang sama dalam satu pertandingan. Kedua pemain itu adalah Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Rekor keempat, hasil Jerman versus Skotlandia 5-1, merupakan kemenangan terbesar dalam sejarah laga pembuka Euro. Winger timnas Spanyol Lamine Yamal berpotensi mengukir sejarah saat menghadapi Kroasia di Piala Eropa 2024 Sabtu malam nanti. Saat ini, gelandang asal Polandia Kacper Kozłowski memegang rekor sebagai pemain termuda yang tampil di Euro dalam usia 17 tahun 246 hari saat dirinya turun di Piala Eropa 2020. Namun rekor Kozłowski berpotensi dipecahkan jika Yamal tampil membela Spanyol saat melawan Kroasia. Nantinya Yamal bakal menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Piala Eropa karena masih berumur 16 tahun 338 hari. Spanyol memiliki masalah serius menjelang pertandingan pembuka Euro 2024 karena Aymeric Laporte bisa melewatkan pertandingan melawan Kroasia dan Italia. Bek Al Nassr Laporte mengalami masalah otot yang ternyata lebih serius dari perkiraan sebelumnya. Nacho dan Robin Lenormand diharapkan menjadi pasangan bek tengah melawan Kroasia dengan 2 pemain yang sama berpotensi diturunkan saat melawan Italia pada 20 Juni. Sejumlah fans Cristiano Ronaldo bertindak nekat saat timnas Portugal menjalani latihan di Euro 2024. Mereka nekat menerobos masuk ke dalam lapangan untuk berdekatan dengan sang idola. Mengutip Gol, sekira 12 orang fans CR7 dari ribuan yang hadir menyerbu masuk ke dalam lapangan. Tindakan itu membuat sejumlah petugas keamanan langsung bertindak menghentikan mereka. Namun beberapa fans lolos karena menghindari petugas. Bek tengah veteran Jerman Mats Hummels angkat kaki dari Borussia Dortmund setelah 13 tahun membela klub tersebut. Hummels akan menjadi free agent setelah kontraknya habis pada akhir bulan ini. Hummels telah membuat lebih dari 500 penampilan di seluruh ajang dan merengkuh 5 piala domestik. Hummels sendiri berpeluang melanjutkan karirnya di luar negeri setelah selama ini merumput di Bundesliga. Akhir-akhir ini sang bek sedang dikait-kaitkan dengan Juventus, AC Milan, dan AS Roma. Sementara itu, Borussia Dortmund resmi menunjuk ex-gelandang Nuri Sahin sebagai pelatih mereka yang baru. Dortmund mengatakan dalam rilis resminya, mantan pemain BVB itu bergabung dengan tim pelatih kami di awal tahun kemarin. Dan ia akan memimpin tim ini hingga tahun 2027 mendatang. Sahin sendiri mengaku bahagia diberi kepercayaan untuk menjadi pelatih baru Dortmund. Pria Turki itu berjanji akan memberikan yang terbaik agar Dortmund kembali berjaya.
Pemilik AS Roma Dan Friedkin telah menyetujui kesepakatan dengan pemegang saham mayoritas Everton Farhad Moshiri untuk membeli klub tersebut. Sky Sport News melaporkan pekan lalu bahwa Friedkin telah mengajukan tawaran kepada Moshiri dan tawaran itu kini telah diterima. Friedkin yang membeli raksasa Serie A Roma pada tahun 2020 diperkirakan memiliki kekayaan 6,1 miliar dolar atau setara 26 triliun rupiah. Manchester United telah mengajukan tawaran pembukaan sekitar 35 juta pounds untuk bek tengah Jarrad Brandweight. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Everton. Tawaran tersebut jauh di bawah harga 80 juta pounds yang dipatok oleh The Toffees, yang juga telah menerima permintaan dari Arsenal mengenai ketersediaan gelandang Amadou Onana. Dengan penolakan ini, MU harus merogoh kocek lebih dalam lagi jika ingin meminang bek timnas Inggris tersebut. Gelandang Arsenal Thomas Partey hampir pindah musim panas ini ke Arab Saudi. Perwakilan pemain internasional Ghana sedang dalam pembicaraan mengenai kontrak besar untuk membawanya ke negara Timur Tengah. Arsenal akan menggunakan uang yang dihasilkan dari antisipasi kepergiannya untuk membeli gelandang tengah yang lebih muda. Partey kini diperkirakan akan meninggalkan meriam London pada akhir jendela transfer. Dari Inggris terbang ke Prancis, Paris Saint-Germain mendatangkan kiper baru Matvei Safonov dari klub Rusia Krasnodar dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Hadirnya Safonov membuat PSG kini memiliki 4 kiper, antara lain Gianluigi Donnarumma sebagai penjaga gawang utama, serta 2 kiper cadangan Sergio Rico dan Alexander Lutherie. Adapun kiper senior Keylor Navas akan habis kontrak pada akhir bulan ini, dan Safonov sepertinya bakal menggantikan peran Navas sebagai kiper keempat. Bintang Real Madrid Federico Valverde telah mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Carlo Ancelotti tidak semulus yang dilihat oleh publik. Ia mengakui kalau dirinya sempat marah dengan ahli taktik asal Italia tersebut karena dimainkan di luar posisi aslinya. Seperti diketahui sepanjang musim lalu Valverde kerap dimainkan sebagai gelandang kanan. Padahal musim sebelumnya ia lebih sering bermain sebagai pemain sayap kanan. Dari berita sepak bola tanah air, ada kabar Ragnar Oratmangun pulang kampung ke Maluku untuk menyambangi sanak saudaranya. Striker timnas Indonesia ini menyempatkan diri untuk pulang kampung karena saat ini kompetisi di Eropa sedang rehat, sehingga dia tidak perlu pulang buru-buru ke Belanda. Lelaki berumur 26 tahun tersebut tampak bahagia bisa bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Sambutan yang diberikan kepadanya pun terlihat hangat karena banyak warga yang berkumpul. Bek timnas Indonesia Justin Hubner turut memberikan sindiran keras untuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tidak disebutkan secara spesifik siapa yang disindir Hubner, yang jelas melalui Instagram Story, pemain Liga Jepang itu mengeluarkan unek-uneknya tersebut. Menurut Justin Hubner, ia tampak kesal karena para calon pemain ini baru tertarik membela timnas Indonesia saat performa tim Garuda asuhan Sintayong meningkat. Sport Italia mengklaim bahwa pelatih baru Juventus, Thiago Motta, berbicara langsung dengan Giovanni Di Lorenzo tadi malam karena kapten Napoli itu menaruh hati pada Bianconeri. Di Lorenzo telah beberapa kali menegaskan melalui agennya bahwa ia tidak berniat bertahan di Napoli. Motta meminta petinggi Juventus untuk memanfaatkan situasi ini dengan merekrut Di Lorenzo. Sang pemain sendiri saat ini sedang fokus berada di Euro 2024. Dia tak ingin membahas soal masa depannya sebelum turnamen selesai. Fabrizio Romano mengabarkan Charles De Ketelaere akan tetap bersama Atalanta setelah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk membuat masa pinjamannya menjadi permanen. Dalam kesepakatan itu, Ladea akan membayar 22 euro. Dalam kesepakatan itu, Ladea akan membayar 22 juta euro ditambah bonus untuk mengontrak De Ketelaere secara permanen. De Ketelaere yang berusia 23 tahun sangat berkeinginan untuk tetap bermain di bawah asuhan Gian Piero Gasperini. Gosip yang beredar menyebut bahwa Bayern siap melego De Ligt ke Manchester United. Nah, baru-baru ini, De Ligt menolak untuk berkomentar terlalu jauh terkait spekulasi masa depannya. Sang bek menyebut bahwa ia tidak mau bicara banyak hal terkait itu karena ia ingin fokus sepenuhnya bermain di Euro 2024. Ia masih enjoy bersama Bayern. Namun sang bek tidak menutup kemungkinan jika nantinya ia benar-benar pindah klub di musim panas nanti.
Klub Liga Inggris lainnya, Newcastle United mengumumkan perekrutan Lloyd Kelly, bek serba bisa yang sebelumnya bermain untuk Bournemouth pada musim lalu. Kelly yang kontraknya dengan Bournemouth telah berakhir, menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan The Magpies. Kehadirannya akan memperkuat opsi pertahanan Newcastle, terutama setelah kehilangan Tosin Adarabioyo yang memilih bergabung dengan Chelsea dari Fulham. Dari rumor di Spanyol, Alvaro Morata memberi indikasi ingin meninggalkan Atletico Madrid. Ia membuka peluang untuk hengkang usai merasa tak lagi jadi prioritas. Morata masih terikat kontrak dengan Atletico sampai 2026. Pada musim 2023-2024 lalu, striker Spanyol itu tercatat bermain 48 kali dan mencetak 21 gol untuk Atletico di semua kompetisi. Saya belum bicara dengan siapapun, tapi kalau saya melihat Atletico ingin merekrut 8 striker, saya mendapat kesan kalau saya bukan prioritas. Serikat pesepak bola di seluruh dunia, FIF Pro, kembali memprotes FIFA terkait gelaran Piala Dunia antar klub. Dilansir Football Espana, 14 Juni 2024, FIF Pro mengatakan serikat pekerja yang dipimpin oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris PFA dan mitranya dari Prancis pada Kamis 13 Juni telah mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Niaga Brussels di Belgia. FIF Pro menegaskan bahwa Piala Dunia antar klub 2025 akan membuat masa istirahat pemain menjadi berkurang karena jadwal main yang padat. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, mengharapkan 2 hal untuk Jorginho dan kawan-kawan selama Euro 2024. Spalletti berupaya menjaga fokus pemain lewat penerapan aturan ketat. Salah satu regulasi adalah melarang pemain mendengarkan musik melalui headphone sambil beraktivitas. Selain itu, Spalletti mengharamkan anak didikannya buat memainkan video game. Semua pemain diwajibkan tidur saat malam tiba. Bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, mempunyai ambisi besar di Euro 2024. Dia ingin membawa timnya melangkah lebih jauh dari semifinal. Kami harus melangkah selangkah demi selangkah, menikmati momen ini, tetap tenang dan terus bekerja keras. Kami tahu ini kompetisi yang singkat, tetapi tim sudah siap, ucapnya. Ronaldo saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Meski sudah berusia 39 tahun, Ronaldo menegaskan bahwa dirinya sudah siap mengikuti turnamen ini. Sementara itu, klubnya Cristiano Ronaldo, kubu Liga Arab Saudi Al Nassr, dilaporkan tak hanya ingin mendatangkan bek Liverpool Virgil van Dijk, tetapi juga menjadikannya pemain belakang termahal di dunia. Hal itu dilaporkan oleh Marca yang menyebut bahwa perwakilan klub Liga Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut telah membuka diskusi dengan Virgil van Dijk untuk membela klub musim depan. Bergeser ke benua Asia, AFC telah membagi pot untuk drawing kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim yang akan bermain di kualifikasi ini merupakan tim yang kandas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Jelas tak ada Indonesia, karena tim Garuda sudah lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Seiring keberhasilan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dari 27 tim di kualifikasi Piala Asia 2027, hanya memperebutkan 6 sisa tiket Piala Asia 2027 karena 18 tim lain sudah duluan membooking tiketnya.